Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Para romo, frater, suster, opa oma, ibu bapak, saudari, saudaraku terkasih. Ini kali pertamanya saya merayakan bersama dengan Anda sekalian HUT Paroki yang ke-10. Enaknya jadi romo merayakan ulang tahunnya 3 kali. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun tahbisan, ulang tahun paroki. Maka disitulah kita senantiasa bersyukur dan bersukacita karena hari ini paroki kita bertambah umurnya 1 dekade, 10 tahun. Kalau kita di dalam hidup ini tentu saja mengenal ciri-ciri orang itu berasal dari mana, itu bisa kita kenal dari ungkapannya, dari perkataannya, dari logatnya. Kalau orang mengatakan monggo dipun sekecaaken, itu orang dari mana, ibu bapak? Jawa. Eta teh, itu orang dari Sunda. Horas bah, Batak, ya. Tahu kan bapak ibu sekalian? Itu sudah pater. Itu dari mana? Papua, Indonesia Timur. Ada begitu banyak orang kita mengenal dari cara berbicaranya, ciri-cirinya, dia orang dari asalnya mana. Meskipun Anda sekalian bingung ketika saya pertama kali datang, ini romo orang mana? Muka Arab, logat dari Indonesia Timur, asli wong Solo, ya. Ya toh? Anda sekalian tidak percaya pasti saya dari Jawa. Tetapi itulah ciri-ciri orang ketika kita bisa mengenali dari tutur katanya, dari ungkapannya, dari logatnya, kita bisa mengenal, oh iya, ini orang dari mana. Termasuk halnya pola dan tingkah laku seseorang itu bisa kita kenali juga di dalam perilakunya, tindakannya yang dikenal oleh semakin banyak orang. Suatu kali ketika saya frater tugas pastoral di Warakas Tanjung Priuk, saya pulang naik bis 43 dulu Tanjung Priuk, Cawang. Disitulah saya naik bis selalu pastoral setiap hari Sabtu. Dan suatu kali kernet mengatakan kepada penumpang, ada copet, ada copet, ada copet. Ya. Semua penumpang lirik kanan, lirik kiri, dan mata tertuju kepada saya. Saya dikira copet kah apa? Ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, kernet itu supir bis sehari-hari pasti tahu gerak-gerik, pola tingkah laku seorang copet. Maka dia bisa mengatakan ada copet, ada copet. Bisa memberitahu karena mengenal betul pola tingkah lakunya. Dan disitulah kita pun juga bisa bertanya pada diri kita masing-masing hari ini. Ciri-ciriku, pola tingkah lakuku sebagai orang Katolik
yang dikenal itu seperti apa? Kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah ciri-ciri kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati? Sebagaimana dikatakan oleh sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Maka ciri-ciri orang Katolik, ciri-ciri murid Yesus, pola tingkah laku sebagai murid Yesus adalah bertindak untuk saling mengasihi, sehingga kita bisa dinilai, bisa dilihat, oh iya ini orang Katolik, oh iya ini orang dari gereja Santo Albertus. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, 10 tahun paroki kita telah berdiri. Sudahkah kita menunjukkan ciri-ciri sebagai orang Katolik yang sejati, sebagai umat gereja Santo Albertus Paroki Harapan Indah ini? Sudahkah kita menampakkan perintah baru Tuhan Yesus untuk saling mengasihi? Kemarin dari wilayah-wilayah dan juga sekolah-sekolah itu pawai jalan sehat, keliling, mutar 2,5 kilometer ya. Ada mars, yel-yel, maksud saya yel-yel dari kelompok, saya lupa dari wilayah mana. Minggir dong, minggir dong, minggir dong ya. Mudah-mudahan di masyarakat tidak membuat minggir, tapi justru semakin menunjukkan perintah untuk saling mengasihi itu ya. Bukan membuat orang minggir-minggir ya. Ya saya yakin itu hanya ungkapan yel-yel yang begitu sukacita. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, kita patut bertanya kepada diri kita, 10 tahun paroki ini berdiri, gereja ini senantiasa bertumbuh di dalam semangat untuk menghidupi perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Maka saudari-saudaraku terkasih, Anda sekalian juga bisa memperjuangkan menghidupi perintah baru, sehingga kita semua yang bertambah umur, paroki kita 10 tahun, sudahkah mengalami langit dan bumi yang baru di paroki ini? Bukan hanya penandanya kemarin dilantik Dewan Paroki Harian yang baru. Kemarin kita memberkati sakrarium sumur suci yang baru. Nanti akan dibuka atau akan ada wilayah yang baru. Ada banyak hal yang baru yang kita alami selama 10 tahun ini. Romonya juga baru, ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa menjadi pengharapan bagi kita semua untuk bertumbuh di dalam sikap untuk saling mengasihi. Mengasihi itu mudah kita ucapkan dalam kata-kata kita, tetapi mengasihi Anda di dalam keluarga, pasangan suami istri, orang tua dan anak, kami di antara para romo juga berusaha mengasihi umat pun juga. Sudahkah kita menghidupi ciri-ciri kita sebagai murid Yesus? Pola tingkah laku kita sungguh menampakkan perintah untuk saling mengasihi. Maka ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, 10 tahun ini mari kita maknai dan kita refleksikan dengan perintah Yesus untuk mau saling mengasihi, semakin peduli dan semakin mau menampilkan wajah kasih Allah di paroki ini, dan juga menghadirkan Allah di dalam paroki ini. Maka kalau kita sungguh-sungguh menghadirkan karya cinta kasih Allah, di paroki kita pasti senantiasa bertumbuh dalam semangat penuh sukacita. Entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam doa, kita semua bertumbuh di dalam semangat untuk saling mengasihi. Mudah-mudahan 10 tahun paroki kita sungguh kita maknai dengan kita menampilkan ciri sebagai orang Katolik yang sejati, sebagai murid Yesus yang penuh dengan perjuangan untuk mau mengasihi di dalam segala perjuangan hidup kita. Supaya saya tidak bicara sendiri, bukan saya mau nyanyi, saya mau kita dengar ungkapan dari Romo Pungki. Sudah pada kenal? Belum, saya perkenalkan Romo Pungki dari paroki Santo Bartolomeus, Gereja Taman Galaksi ya. Ya. Silakan Terima Romo. kasih Romo Vano, Romo Dita, Brother Daniel, dan juga Bapak Ibu Dewan Paroki Ramadan Provisia. Juga kemarin sore saya dengar tadi di
cantik ya. Saya Romo Pungki Setiawan, SWD dari Paroki Taman Galaksi. Tadi datang bersama Dewan Paroki saya, khusus menghadiri acara syukuran yang diadakan di Paroki Harapan Indah ini. Terima kasih atas undangannya Romo Vano, dan saya mengucapkan selamat dan provisiat. 10 tahun lalu, kalau tidak salah tahun 2015 berarti ya, saya puji Tuhan kayaknya ikut hadir waktu acara kelahiran paroki ini. Saya ingat persis, saya waktu itu masih tugas di Bali dan juga sebagai anggota Dewan Provinsi, saya mewakili ada sesuatu yang khas sebenarnya, unik dari paroki ini. Kalau tidak salah, kalau memang masih mosaik Albertus Agung yang ada di depan gereja itu adalah hasil karya konfrater kami, Bruder Wens Boisala SWD. Beliau itu tinggal di komunitas di Bali waktu itu. 2014 sudah mulai dikerjakan, detail sekali, dia dengan karyawannya datang untuk mengerjakan. Saya tahu karena apa, Bruder harus izin saya pimpinan rumah, Romo Pungki saya harus ke Bekasi. Ngapain Bruder? Ada proyek membuat mosaik Albertus Agung. Oh, kalau gitu Bruder silakan berangkat, Bruder yang kerja, waktu peresmian saya yang datang. Bersama Provinsi. Waktu peresmian banyak sekali Romo datang dari SWD waktu itu. Saya ingat persis, memang ya tentu belum sebagus ini ya, waktu itu masih gereja saja waktu itu diresmikan dan diangkat untuk pertama kalinya Romo Kesar sebagai pastor kepala waktu itu. Selamat dan provisiat umat Harapan Indah, seperti harapan Romo Vano tadi, semoga dari hari ke hari umat Paroki Harapan Indah tentu juga boleh menghayati nilai-nilai yang lebih khas dari paroki ini. Dan Bruder yang membuat mosaik itu menitip salam dari surga karena beliau sudah meninggal, ya, Bruder Wens. Itu saja, selamat dan provisiat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima semua. kasih Romo Pungki, tepuk tangan. Sekarang dari tandem saya, ya. Romo Dipta, 4 tahun di Paroki Harapan Indah, ya, boleh mengucapkan selamat ulang tahun untuk paroki kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Romo, Suster, anak-anak semuanya. Pagi Romo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Selamat ulang tahun. Udah cukup ya? Kayaknya umatnya bosan ngeliat saya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana pesan Yesus hari ini gitu ya. Kamu harus saling mengasihi. Nah, saya itu 4 tahun, sudah 4 tahun di paroki ini. Lalu mengalami hari ini ulang tahun ke-10. Dan saya itu merasakan sungguh-sungguh bagaimana umat Harapan Indah Paroki Santo Albertus ini berusaha untuk terus-menerus saling mengasihi satu sama lain. Ya. Maka semoga ini menjadi warisan bagi kita. Kita semakin bertumbuh dalam iman dan semakin saling mengasihi satu sama lain di usia yang ke-10 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira menurut Anda mengasihi itu enak apa enggak? Mengasihi itu enak apa enggak? Apa? Enak? Enak apa enggak? Ayo. Mengasihi itu enak apa enggak? Enak. Kata siapa? Ya. Mengasihi itu kadang-kadang bukannya enak ya, tapi unik gitu ya. Contoh, saya tahu umat Harapan Indah begitu mengasihi kami para romonya, maka seringkali memberikan kami makanan. Tetapi saya bingung, ini kalau dimakan asam urat naik gitu ya. Tapi kalau nggak dimakan, ini cinta dari umat gitu kan ya. Nah, maka kadang-kadang saya harus berkorban, saya makan makanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya itu hanya sederhana ya. Kadang-kadang dalam keluarga kita juga demikian, dalam paroki kita juga demikian. Lingkungan kita, wilayah kita, kelompok-kelompok bidang ataupun kelompok kategorial juga demikian gitu ya. Tetapi intinya adalah bahwa kita itu selalu berusaha
saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Walaupun kadang-kadang ada gesekan-gesekan, kadang-kadang ada perbedaan pendapat, tapi ya itulah gereja menurut saya. Bahwa di dalamnya kita ingin bertumbuh dalam cinta, dan itulah gereja, dan itulah sama seperti yang tadi Romo Vano sampaikan ya, kita mau hadir sebagai murid-murid Tuhan. Maka semoga ulang tahun ke-10 ini menjadi rahmat, bukan hanya kami para Romo, tapi bagi Anda semua, umat di paroki ini. Semoga kita dapat saling semakin mencintai, mengasihi satu sama lain, dan pada akhirnya bangga menjadi murid-murid Tuhan, terutama menjadi umat di paroki Harapan Indah ini. Demikian, terima kasih, selamat ulang tahun semuanya. Terima kasih Romo Dita. Tadi Romo Dita mengatakan sudah 4 tahun. Kalau saya prediksi ya seumur 10 tahun lah Romo ya di sini ya. Bapak Ibu, kami semua para Romo tentu mengucapkan selamat ulang tahun untuk paroki kita. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam semangat untuk mengasihi sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.